Ya, Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita bicara tentang persembahan yang benar. Kain dan Habel, ketika adik kakak bersaudara memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan Habel diterima, bahkan Habel sendiri diterima. Tetapi persembahan Kain saja ditolak, apalagi persembahannya juga tetap ditolak. Kenapa demikian? Alasan persembahan Habel diterima karena memang orangnya baik, orangnya hidup benar. Itulah sebabnya persembahannya diterima oleh Allah karena berkenan, menyenangkan hati Allah. Tetapi persembahan Kain itu ditolak, tidak diterima, dan Kain pun Tuhan tolak. Itulah sebabnya membuat hati Kain menjadi iri terhadap adik kandungnya. Kadang-kadang iri hati itu membuat kita orang benar. Orang iri itu merasa tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Iri hati itu orang yang panas hati dengan orang lain, seperti Kain, muka muram. Ya, muka muram itu kemudian panas hati, cengkel. Sebenarnya orang iri hati itu, sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya pekerjaan setan. Setan buat kita buang-buang waktu untuk iri dengan keberhasilan orang lain. Dan iri hati sebenarnya adalah sesuatu yang sadar atau tidak sadar bahwa sebenarnya adalah cara setan untuk membunuh kita dengan iri hati. Karena dengan iri hati orang tidak akan tenang. Dengan iri hati orang akan mengumpulkan teman yang lain, bagaimana berupaya memfitnah, mengolok, mengejek nama baik orang lain, supaya menjatuhkan orang lain, bagaimana bisa menaikkan derajatnya, harga diri dia. Padahal orang yang iri hati, kita berupaya untuk tidak suka dengan orang lain, mengajak sekian banyak orang pun, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak pernah akan kekurangan apapun. Semakin kita lecehkan orang, semakin kita hina orang, mereka semakin ditinggikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita yang suka iri hati, hari ini kita stop. Kenapa? Kalau kita iri hati, justru berkat kita itu hilang. Karena apa? Iri hati itu adalah dosa di mata Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan kita belajar dari kisah Kain ini. Yang pertama adalah iri hati. Yang kedua itu adalah dosa itu melahirkan dosa yang baru, yaitu lebih meningkat lagi, dia punya rancangan jahat untuk membunuh saudaranya Kain, dan akhirnya dia ajak ke padang, dan sampai padang dia bunuh adiknya. Kadang-kadang kita ini tidak bunuh orang pakai pisau, tidak bunuh orang pakai parang, pakai pistol dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang dengan mulut kita suka kutuk orang lain supaya mati. Ada kebencian dalam diri kita. 1 Yohanes berkata bahwa orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh, dan pembunuh tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ingat itu baik-baik. Yang ketiga, dosa daripada Kain ini adalah dia berbohong kepada Allah. Allah tanya, di mana kau adikmu itu? Dia bilang, saya tidak tahu. Apakah saya penjaga adik saya? Dia mulai berbohong. Nah, kita juga kadang-kadang di dalam Tuhan juga suka bohong. Hamba Tuhan juga suka bohong satu dengan yang lain. Di gereja pakai stola yang bagus, tapi kalau ada utang di koperasi, ketika koperasi datang, karena ketakutan dia mulai sampaikan ke anak, nak boleh main di situ, tapi seandainya kalau ada orang datang pakai pakaian seragam ungu, kasih tahu bilang mama ada keluar. Lalu kalau dari koperasi datang, anak pihak koperasi tanya, di mana mama? Oh, mama ada tidur, tapi tadi ada kasih tahu kalau orang datang, kasih tahu bilang mama ada keluar. Nah, ini bukti-bukti bahwa kita hidup di dalam Tuhan tetapi masih ada kebohongan-kebohongan. Nah, justru kebohongan-kebohongan membuat kita semakin tersiksa. Anak-anak yang suka pergi pacaran, di pacaran bilang mau belajar, mau pergi kerja tugas, ternyata pacaran. Bulan datang kemalaman, ketakutan, orang tua tanya, dari mana kamu? Oh tidak, kami belajar. Menipu. Justru kita menipu itu akan membuat kita makin tidak sadar dan ingin melakukan lagi karena merasa enak. Nah, selain daripada rasa bohong ini, dia juga Tuhan mulai mengutuk dia bahwa nanti
keturunanmu ini akan susah payah dan seterusnya, terkutuk. Lalu Kain bilang begini, dia mengeluh dengan Tuhan, dia bilang dia mengeluh dengan Tuhan tentang hukuman yang Tuhan mau berikan untuk dia. Kita manusia ini bikin dosa, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan hukuman, murkanya bagi kita, tegurannya bagi kita melalui sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran. Tuhan mau pakai cara itu untuk memperbaiki kita kembali, sebagaimana bencana yang dipandang tidak baik, dihancurkan, diperbaiki lebih baik. Tapi kadang-kadang ketika mau pakai cara itu untuk proses iman kita, kita kadang-kadang mulai memberontak, melawan Tuhan, tidak terima dengan proses Tuhan. Akhirnya membuat kita iman tidak pernah bertumbuh. Karena apa? Kita mau hidup menurut kedagingan kita, hawa nafsu kita. Oleh karena itu, kalau mau supaya persembahan kita diterima, jangan bersifat seperti Kain, tapi seperti Habel. Kenapa Kain tidak diterima? Saya sudah jelaskan panjang lebar. Karena itu keadaan yang dialami dulu pun sekarang pun kita alami. Persembahan ke gereja, contoh persembahan kolekte saja. Kadang-kadang orang pergi ke gereja tidak siap persembahan. Sampai di gereja tiba-tiba lagu persembahan kan mulai dilantungkan, dia mulai pusing. Aduh, ambil uang. Mulai pikir ambil dari saku bagian kanan, ternyata uang 100.000. Simpan lagi. Ambil lagi dari sebelah kanan, uang 50.000, simpan. Ambil lagi dari sini, ternyata 20.000, simpan lagi. Cari lagi di belakang, ternyata 10.000, simpan lagi. Cari lagi dari sebelah sini, ternyata dapat 2.000. Nah, itu yang dia persembahkan. Nah, itu persembahan yang tidak berkenan. Tuhan tidak butuh banyak sedikitnya, tetapi persiapan kita dengan hati yang tulus memberi. Itu yang terpenting. Nah, kadang-kadang kita juga terbelenggu dengan pujian, persembahan kami sedikit sekali. Akhirnya uang yang paling sedikit sekali sekarang kan 200 rupiah. Ketika persembahan dijalankan, kita cari uang nekel yang 200 rupiah sedikit sekali. Kalau sedikit itu mungkin 500 rupiah. Kemudian yang sekali itu 200. Akhirnya persembahan lewat, kita mulai kasih. Kemudian tangannya dimasukkan sampai ke dalam-dalam. Itu karena apa? Kita takut karena kalau ada kawannya logam di dalam pasti teng. Kita malu. Hati nurani malu, tetapi mungkinkah kita mulai sadar untuk memberi yang terbaik? Makanya saya bilang kalau persembahan supaya jangan bunyi, lebih baik pakai saja persembahan terbuka bekas biskuit kongguan. Itu lebih cocok. Jadikan terbuka jadi semua orang lihat. Akhirnya mau kasih yang nekel juga merasa malu. Nah, ini contoh-contoh kecil yang sementara kita alami. Atau kadang-kadang persembahan lagu dilantungkan sementara dijalankan. Kadang-kadang orang tidak memberi persembahan, tapi tangguh persembahannya lewat, orang malah berdiri dan hormat kantung persembahan. Padahal itu tidak perlu dihormati. Orang seperti ini kikir pelit, tapi kalau soal pesta dia berikan begitu banyak. Ada yang tulis 500.000, ada yang 5 juta. Dia tidak kalah, mau 6 juta, 10 juta. Karena apa? Pemberian seperti itu dia meminta balasan. Pemberian seperti ini mereka inginkan pujian. Bahkan juga ada yang memberi 1/10 kepada Tuhan, memberi persembahan kolekte saja, mereka angkat tinggi-tinggi. Kalau 100.000 tinggi-tinggi baru kasih masuk. Supaya apa? Orang lihat, wah luar biasa, ternyata ini memberi persembahan luar biasa, uangnya 100.000. Atau dalam pemberian-pemberian kita, ada yang memberi perpuluhan, jual sapi, katakan 7 juta, 700 jadi persembahan persepuluhan. Kalau gereja bendahara catat dan tidak umumkan pada hari Minggu, dia akan marah. Kenapa perpuluhan saya tidak dibacakan di gereja? Orang-orang seperti ini memberi dengan tujuan adalah apa? Untuk mencari pujian manusia. Tetapi orang yang memberi persembahan yang dengan benar adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi Tuhan yang melihat dari tempat yang tersembunyi, hati yang tulus kita memberi, Tuhan akan melipat gandakan, memberkati berkat yang kita beri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.